Suatu ketika ada seorang nelayan yang memiliki seorang anak. Anaknya ini kelaparan. Lalu setelah itu seorang nelayan itu pergi ke tengah laut untuk mencarikan ikan agar anaknya bisa makan. Dia pergi memancingkan ikan di tengah lautan. Akhirnya dapat satu ikan yang lumayan besar. Si nelayan ini pun pulang dengan perasaan senang karena anaknya, terbayang bagaimana nanti anaknya akan menyuap makanan, begitu bahagia. Tapi sampai di pesisir pantai, datang seorang raja. Dilihat ikan itu, apa kata si raja? "Wahai pelayan, wahai pengawal, ambil ikan dia." Kata si nelayan, "Jangan, ini untuk anakku. Anakku belum makan, wahai raja." Tapi raja itu tidak peduli. Dia punya kenikmatan ketika merasa berkuasa bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Akhirnya diambil ikan itu, dan nelayan itu hanya bisa berpasrah. Pulang si raja. Pulang si raja. Lalu dimasakkan ikan yang tadi diambil dari nelayan itu. Lalu setelah itu dimakan. Lalu secara tidak sengaja gigi ikan itu tertusuk ke tangan sang raja. Tertusuk. Ternyata gigi ikan itu beracun. Akhirnya racunnya itu pun masuk ke jarinya. Kata tabib, kata dokter, ini jari harus dipotong. Itu satu-satunya cara. Akhirnya dipotong jarinya. Selesai jarinya dipotong, ternyata racunnya itu sudah masuk ke tangan. Ini harus dipotong sampai pergelangan tangan. Akhirnya pun dipotong sampai pergelangan tangan. Tapi setelah dipotong sampai pergelangan tangan, na'udzubillah, ternyata racunnya sudah masuk ke lengan. Akhirnya ini harus dipotong sampai lengan. Akhirnya tidak ada sembuhnya. Lalu datang penasihat, "Apa yang sudah kau lakukan sebenarnya, raja?" Ingat dia, ternyata ikan itu yang aku ambil itu adalah milik seorang nelayan. Akhirnya dia cari nelayan itu dan meminta maaf. Dan dengan mudah nelayan itu memberi maaf. Itulah kebersihan hati yang mungkin orang tidak pernah berkuasa, orang tidak pernah berada di atas, tapi mudah untuk memaafkan. Masya Allah, luar biasa. Lalu bertanya si raja, "Apa yang kau doakan kepadaku sehingga aku berpenyakitan separah ini?" Kata si raja, "Aku tidak pernah doakan keburukan kepadamu, hai raja," kata nelayan. "Tapi aku katakan, ya Allah, sang raja telah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah." Akhirnya ternyata doa orang yang terzalimi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, itulah Allah menunjukkan kekuasaannya dan membantu hambanya, ingin membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya.